musim hujan. Hujan deras turun sejak pagi hari, membasahi halaman dan menyisakan genangan air di sudut-sudut jalan. Diva duduk di dekat jendela, menatap gerimis yang jatuh perlahan seperti selimut tipis. Pada saat itu, Diva sedang berlibur sekolah, dan rumah terasa sepi, sunyi, tanpa tawa teman dan dering bel pelajaran. Saat sedang mengaduk teh hangat, matanya menangkap gerak kecil di balik semak-semak di depan rumahnya. Seekor anak kucing basah kuyup dan menggigil, mencoba berteduh di bawah kursi taman yang tak lagi utuh. Diva segera berlari keluar membawa payung kecilnya yang bahkan tak cukup untuk menutupi bahunya. Kucing itu dengan suara lembut, meow. Awalnya, kucing itu mundur sedikit untuk waspada. Tapi, saat Diva mengulurkan tangannya dan menguam sedikit, hewan kecil itu perlahan mendekat. Dengan hati-hati, Diva mengangkat tubuh mungil kucing kecil itu di dadanya. Kucing kecil itu mengeong, meow, dengan tubuh yang dingin seperti baru keluar dari lemari es. Saat Diva masuk ke rumah dengan kucing kecil basah itu di tangannya, ibu memandangnya dan sambil mengangkat alisnya seperti marah. "Diva, kamu kehujanan. Itu kucing dari mana?" tanyanya dengan sedikit cemas. Diva tersenyum manis. "Dia kedinginan, Bu. Bisa nggak kita rawat dulu?" Ibunya mendekat, menghela nafas, dan sambil membawa handuk untuk kucing kecil itu. "Cepat lap dia, nanti masuk angin. Tapi kita rawatnya sementara aja ya. Nanti kita cari pemilik kucing ini." Diva mengangguk senang, tersenyum seperti sedang mendapatkan undian. Dan hari itu, anak kucing tersebut dinamai Milo. Diva membungkus Milo dengan kain hangat dan memberinya susu dari bekas botol susu adiknya. Milo tak langsung akrab, tapi tidak juga menolak elusan tangan mungil dari Diva. Diva duduk berjam-jam memandangi Milo yang sedang tertidur, menatapnya seolah-olah tak ingin kehilangan Milo tersebut. Ibu tersenyum dari balik pintu, menatap Diva yang senyum bahagia melihat Milo ada di situ. Ibu tidak menyangka, ternyata ada sisi lembut dari si Diva. Ternyata, semenjak kepergian ayahnya, Diva tidak pernah sebahagia saat ini. Beberapa hari berlalu, Milo mulai lincah dan mulai akrab dengan Diva. Ia suka bermain tali sepatu Diva dan juga bermain bayangan dengan Diva. Diva mulai banyak berbicara sekarang dan banyak tertawa saat ini. Ibu merasa bahagia karena Diva juga sudah mau berbicara banyak dengan ibunya. Ibu memperhatikan perubahan itu dengan hati yang hangat dan tentunya ibunya sangat gembira. "Kamu kelihatan lebih bahagia ya?" ujarnya di suatu malam, senyum dan mengangguk sambil mengelus Milo di sampingnya. "Dia kayak ngerti aku, Bu. Saat aku sedih, dia ngerti. Dia selalu dekat-dekat," bisik Diva dengan pelan. Suatu pagi, ibu berkata bahwa ia menemukan pengumuman di warung, seseorang sedang mencari anak kucing yang hilang. Dan ciri-cirinya mirip dengan Milo. Diva terdiam. Tangannya langsung meraih Milo yang tengah bermain di tengah kursi.
Apa harus kita kembalikan? Dengan suara yang nyaris tidak terdengar, ibu mengangguk pelan. Kita harus jujur. Kalau memang itu pemilik aslinya, kita kembalikan ya. Diva mengangguk dengan hati yang tercubit. Milo sudah seperti sahabat kecilnya yang menemani hari-harinya yang sepi. Sore harinya, pemilik kucing itu datang. Seorang perempuan muda dengan wajah yang sangat cemas, membawa foto kucingnya dengan tangan yang sangat gemetar. Anehnya, saat melihat perempuan itu, Milo tidak bersemangat. Ia justru bersembunyi di belakang kaki Diva, mengendus-ngendus dan mengeong dengan pelan. Meow. Perempuan itu mencoba untuk memanggil namanya. Tapi Milo tak merespon apapun. Perempuan itu berkata, "Mungkin bukan kucing saya, karena kucing saya ada bercak putih di perutnya." Ibu dan Diva saling berpandangan, menghela nafas lega. Setelah itu, perempuan itu pun pergi. Sejak saat itu, Milo menjadi anggota keluarga baru di rumah Diva. Ibu bahkan membuatkan tempat kecil untuk Milo dan kardus bekas. Diva tampak hidup dan rumah tak lagi sepi semenjak kehadiran Milo. Mereka sering duduk bertiga di ruang tamu. Ibu menyulam, Diva membaca, dan Milo bermain-main dengan sofa. Kadang Milo juga bermain dengan benang sulam ibu, membuat mereka tertawa bersama. Ternyata di tengah kehidupan yang sederhana, ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Kehadiran makhluk kecil yang mengisi kekosongan di hati mereka sejak kepergian ayahnya 1 tahun yang lalu. Suatu malam, saat hujan kembali turun, Diva kembali duduk di depan jendela. Sambil memeluk Milo, memandangi hujan dan mengingat kejadian saat pertama kali Diva menemukan Milo yang sedang berlindung dari hujan. Diva tersenyum. Dia tahu bahwa Tuhan sering menyapa lewat cara-cara yang tak biasa. Dan sejak saat itu, setiap hujan turun, Diva selalu membuka tirai dan duduk di tepi jendela, bukan untuk mencari sesuatu, tetapi untuk mengenang setiap perjalanan yang telah dia lalui. Ia sadar hidup kadang menghadirkan luka tanpa aba-aba, tapi ia juga tahu bahwa selalu ada cara bagi semesta untuk mempertemukan hati yang patah dan kehangatan yang baru untuk mereka. Seperti Milo yang datang di tengah hujan, memberi Diva alasan untuk tetap tersenyum lagi. Begitu cerita dari aku.